Oke, izin saya mulai. Sudah setengah empat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa jazakumullah khairan kasiran bi hudurikum fi hadal waqti fi hadal fas fi hadal yaum linadras anil syahadah ya syahadatain. Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa Masdi Unibuko dari ARS ya, Administrasi Rumah Sakit ya, semoga semua dalam keadaan sehat. Saya naftati hadal majlis bikiroati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Eh, Nanti diawali dari eh, presentasi mahasiswa ya, kemudian sesi diskus dan review sedikit dari saya. Ya, mudah-mudahan 60 menit cukup ya. Dan jangan lupa untuk absensi di Edu ya, yang sudah saya setkan. Oke, saya kira demikian. Silakan kepada yang bertugas menyampaikan risalahnya atau hasil kajiannya. Tafadhol Maskur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, izin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Konsekuensi Syahadat. Next. Nah, kami beranggotakan 4 orang. Ada Wal Ikhlas Hikmatun, Destriana Indah Damayanti, Muasonah Nurul Imani, dan Farhan Reza Kusuman. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya kami persilahkan. Untuk bagian pendahuluan, yang pertama konsekuensi syahadat dan rukun iman. Syahadat adalah pintu masuk ke dalam agama Islam dan menjadi dasar utama keimanan seorang muslim. Dua kalimat syahadat tidak hanya ucapan, tetapi juga awal dari tanggung jawab terhadap 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, pada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Rukun iman bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi harus tercermin dalam sikap dan perbuatan. Namun, masih banyak yang hanya tahu teorinya tanpa mengamalkannya. Next. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan memiliki sifat-sifat kesempurnaan serta nama-nama yang indah, yaitu Asmaul Husna. Secara bahasa, iman berarti ya atau membenarkan. Secara istilah, iman kepada Allah adalah keyakinan yang teguh dalam hati tentang keberadaan dan keesaan Allah, yang diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Next. Aspek-aspek iman kepada Allah.
Yang pertama, iman kepada wujud Allah, meyakini dengan pasti bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah dapat dibuktikan melalui akal, fitrah, atau naluri, dan wahyu atau Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, iman kepada rububiyah Allah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rob, Tuhan yang menciptakan, memelihara, mengatur, dan menguasai seluruh alam semesta. Tidak ada pencipta, pengatur, atau penguasa selain Allah. Dan yang ketiga, iman kepada uluhiyah Allah, meyakini bahwa Allah adalah salah satunya Allah, ilah, atau yang disebut dengan sesembahan yang berhak diibadahi. Segala bentuk ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji, doa, dan nazar hanya boleh ditujukan pada Allah semata. Yang keempat, iman kepada asma wa sifat Allah, meyakini nama-nama Allah yang indah, itu Asmaul Husna, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, tanpa tahrif atau mengubah makna, taktil atau menolak sifat, takyif atau mempertanyakan bagaimana sifat Allah, dan tamsil, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, selalu taat dan patuh kepada perintahnya, serta tidak memiliki hawa nafsu. Jumlah malaikat sangat banyak, hanya Allah yang mengetahui secara pasti. Dalil nakli tentang keberadaan malaikat ada pada Quran surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka malaikat bertasbih pada waktu malam dan siang dengan tidak henti-hentinya. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama diciptakan dari cahaya. Mereka tidak memiliki sayap, mereka tidak makan dan tidak minum, mereka tidak memiliki jenis kelamin, dan mereka selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Nama malaikat beserta tugasnya. Jibril bertugas menyampaikan wahyu, Mikail bertugas mengatur rezeki, Israfil meniup trompet, Israfil mencabut nyawa, Mungkar dan Nakir menanyai orang yang meninggal di alam kubur, Rokib mencatat amal kebaikan, Atid mencatat amal buruk manusia, Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Hikmah beriman kepada malaikat. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dengan mengetahui kebesaran ciptaan Allah berupa malaikat yang selalu taat kepadanya. Akan menambah keyakinan akan kekuasaan dan keagungan Allah. Menyadari adanya pengawasan dari Allah, adanya malaikat yang mencatat setiap perbuatan manusia akan mendorong untuk berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Selanjutnya ada iman kepada kitab. Iman kepada kitab berarti meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan wahyu dalam bentuk kitab kepada para rasul pilihannya. Setiap kitab mengandung kebenaran, cahaya, dan panduan hidup menuju keselamatan dunia dan akhirat. Allah menurunkan 4 kitab, di antaranya yang pertama ada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi aturan, ibadah, dan moral. Yang kedua ada Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi pengajaran keteguhan hati. Yang ketiga ada Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, menyempurnakan ajaran sebelumnya dan memberi kabar tentang Al-Quran. Yang keempat ada Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir yang menyempurnakan kitab sebelumnya. Selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Yang kedua, dijaga oleh Allah dari perubahan. Yang ketiga, menyempurnakan dan membenarkan kitab sebelumnya. Dan keempat, berlaku sepanjang masa. Next. Iman kepada Rasul.
Iman kepada Rasul artinya yakin sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasul untuk menyampaikan ajarannya dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Kita wajib percaya kepada semua Rasul, baik yang kita ketahui namanya maupun tidak. Sebagai bukti kerasulan, Allah memberikan mukjizat kepada mereka, seperti tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular, Nabi Isa yang tahu isi rumah kaumnya, dan Nabi Muhammad yang membelah bulan. Tugas para rasul adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah, menyampaikan wahyu, serta menunjukkan jalan kebaikan. Sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Sifat yang wajib dimiliki seorang rasul yaitu yang pertama ada sidik, yang artinya jujur dalam setiap perkataan dan tindakan, amanah yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan menyampaikan wahyu, tabligh yang artinya menyampaikan semua perintah Allah tanpa dikurangi atau disembunyikan, fatonah yang artinya cerdas dalam berpikir dan bertindak. Sifat yang mustahil dimiliki oleh seorang rasul. Yang pertama ada al-kizbu yang artinya dusta, tidak mungkin seorang rasul itu berbohong. Yang kedua ada al-khianah yang artinya khianat, tidak mungkin rasul berkhianat. Yang ketiga adalah ada al-khitman yang artinya menyembunyikan wahyu. Yang keempat ada al-baladah yang artinya bodoh, tidak mungkin rasul tidak cerdas. Next. Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa akan datang suatu hari di mana semua makhluk dibangkitkan kembali setelah Yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa akan datang suatu hari di mana semua makhluk dibangkitkan kembali setelah mati untuk diadili oleh Allah atas perbuatan mereka di dunia. Setiap amal baik akan mendapatkan pahala dan amal buruk akan mendapatkan siksa. Iman kepada hari akhir, kita sebagai manusia memiliki konsekuensi yaitu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat, terutama mempersiapkan amal selama kita hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa adkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Next. Peristiwa kiamat terjadi dalam dua fase, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro atau yang sering kita sebut kiamat kecil adalah terjadinya kejadian hancurnya jagat raya dengan skala yang kecil. Misalnya adalah bencana alam seperti tsunami,
gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kiamat kubro atau yang sering kita sebut kiamat besar. Adalah kiamat yang sesungguhnya, yaitu proses hancurnya alam semesta beserta seluruh penghuninya. Kiamat kubro ini merupakan salah satu tanda dimulainya kehidupan akhirat. Dengan demikian, pahala manusia akan mulai ditimbang dan dipertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia. Tanda-tanda hari kiamat kubro ini adalah munculnya Dajjal, turunnya Ya'juj Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, dan lain-lain. Next. Yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman keenam dalam Islam, yaitu keyakinan bahwa Allah memiliki kekuasaan penuh atas segala sesuatu di dalam semesta. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali mengenai segala hal yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan tersebut dalam bentuk yang nyata sesuai dengan kehendaknya, seperti rezeki, umur, dan kesehatan. Beriman kepada takdir adalah membenarkan secara pasti bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi dan segala sesuatu yang terjadi, maka semua itu terjadi dengan ketetapan dari Allah dan takdirnya. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49-50 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Wama amruna illa wahidatun kalamhil basar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. Next. Nah, adapun perilaku beriman kepada qada dan qadar antara lain, 1. Melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati yang sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang kedelapan, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Next. Takdir dibagi menjadi dua. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Artinya, takdir mubram tersebut tidak akan mengalami perubahan. Contohnya, seperti kelahiran, kematian, jodoh, hingga hari kiamat. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah mengizinkannya. Artinya, takdir mu'allaq dapat diubah ketetapannya berdasarkan usaha ataupun doa seseorang. Contoh takdir mu'allaq adalah keberhasilan seorang anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Konsekuensinya dari kita beriman kepada takdir adalah berprinsip bahwa janganlah kita mempersoalkan apa-apa yang Allah ingin lakukan terhadap kita, tetapi kita harus melakukan apa-apa yang Allah ingin dari kita. Next. Kesimpulan dari konsekuensi syahadat ini, rukun iman terdiri dari 6 ajaran utama. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan iman kepada hari akhir dan qada. Iman kepada Allah adalah dasar utama, sementara iman kepada malaikat, kitab, dan Rasul menekankan pentingnya wahyu sebagai petunjuk hidup. Iman kepada hari kiamat mengingatkan akan balasan amal, dan iman kepada takdir mengajarkan sikap ikhlas menerima ketentuan Allah. Rukun iman bukan sekedar keyakinan, tapi juga pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Ya, yang mau bertanya? Ya, kami membuka tiga penanya tercepat. Baik, bisa langsung ditulis di kolom komentar, sertakan nama, NIM, dan
Kelompok berapa? Jadi izin menjawab punyanya Siti Hasanah ya. Apakah iman kepada qadar dan qadar bisa dijadikan alasan untuk pasrah tanpa berusaha atau justru sebaliknya memotivasi kita untuk tetap berjuang? Ya oke. eh Justru dengan kita mempunyai iman kepada qadar dan qadar itu memotivasi kita untuk tetap berjuang, bukan untuk pasrah tanpa berusaha. Karena dengan adanya kita memiliki iman kepada qadar dan qadar, kita bisa membangkitkan semangat kita dalam bekerja dan berusaha dan menghindari sifat sombong dan putus asa dan mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha, selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya, mencari hikmah di balik setiap kejadian dan melatih husnuzon atau berbaik sangka. Jadi begitu. Jadi dengan adanya kita memiliki iman kepada qadar dan qadar, justru kita apa ya, memotivasi diri kita untuk tetap selalu berjuang, jangan mudah menyerah, intinya tuh di situ. Apakah terjawab, Siti? Ya, terjawab. Terima kasih. Siap, sama. Ku ingin tinggal Jadi jangan mudah menyerah. di belakang. Gimana?
Izin menjawab pertanyaan punya Mbak Sabila. Pertanyaannya itu, jelaskan bagaimana konsep hisab dan pembalasan di hari akhir mendorong seseorang untuk berbuat baik selama hidup di dunia. Konsep hisab atau perhitungan amal dan pembalasan di hari akhir dalam ajaran agama khususnya Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang. Yang pertama, kesadaran akan pertanggungjawaban. Bisa menanamkan kesadaran bahwa setiap amal baik maupun buruk akan diperhitungkan secara detail oleh Allah di akhirat. Tidak ada yang terlewat, bahkan sekecil apapun. Ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam setiap ucapan dan tindakan. Adapun firman-Nya dalam surat Al-Zilzal ayat 7, yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Yang kedua, motivasi berbuat baik. Karena keyakinan bahwa segala perbuatan akan dibalas, orang terdorong untuk satu, berbuat baik kepada sesama, seperti jujur, tolong menolong, dan adil. Yang kedua, menjauhi perbuatan dosa, seperti dusta, korupsi, zalim. Yang ketiga, menjaga amal ibadah sebagai bentuk ketaatan. Selanjutnya, harapan dan keteguhan hati. Pembalasan di hari akhir juga memberikan harapan bagi mereka yang tertindas atau mengalami ketidakadilan. Mereka yakin bahwa keadilan sejati akan ditegakkan oleh Tuhan. Meskipun di dunia belum terlihat, ini membuat seseorang lebih sabar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang keempat, menanamkan rasa takut dan cinta. Hisab mengajarkan keseimbangan antara satu, khauf atau yang disebut dengan takut terhadap azab Allah akibat perbuatan buruk. Yang kedua, roja, yaitu harap terhadap rahmat dan ganjaran atas amal baik. Keduanya menjaga manusia agar tidak lalai atau terlalu berputus asa. Seperti itu. Apakah bisa terjawab, Mbak Sabila? Ya, sudah. Makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Naili. Pertanyaannya, dalam era teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini, bagaimana cara mengharmoniskan antara keimanan dan sains tanpa kehilangan keduanya? Untuk mengharmoniskan keimanan dan sains, kita perlu menyadari bahwa keduanya bisa berjalan seiring. Keimanan memberikan nilai dan arah agar ilmu pengetahuan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk merusak. Sementara itu, sains membantu kita memahami alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Jadi ketika seseorang mempelajari ilmu pengetahuan dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, ia tidak hanya mendapatkan wawasan duniawi, tetapi juga semakin menguatkan rasa takjub dan syukur kepada Tuhan. Apakah bisa terjawab, Mbak Naili? Ya, bisa. Makasih. Sama-sama. Baik, untuk 3 penanya kami ucapkan terima kasih. Untuk pertanyaan lain, mohon maaf tidak bisa kami jawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much ya. Thank you for your presentation, good presentation, and thank you for your question and answer. Oke, saya sambil share screen nih. Nanti mungkin beberapa hal sekaligus saya singgung untuk mereview. Jika ada respon, tanggapan, atau pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Open your mic or raise hand ya. Oke. Kita langsung ke poinnya. Di sini ada 5 konsekuensi syahadat.
yang saya ambil dari bukunya Prof. Amin Rais yang berjudul Tauhid Sosial. Ya, inti dari tauhid sosial ya sungguhnya tahlil kita ya, syahadat kita la ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya tidak cukup hanya tahlil bilisan ya. Tidak cukup hanya mengucapkan dalam lisan, tapi harus bermuara kepada tahlil bil arkan ya. Tahlil dengan bilhal, dengan perbuatan, dengan aksi nyata ya. Karena itu sering menjadi perbincangan bahwa cara tahlilannya Muhammadiyah itu ya mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan pantai asuhan dan lain sebagainya ya. Ini bagaimana kita mengkafahkan dari tahlil bil lisan, tahlil dengan ucapan menjadi tahlil bil arkan, tahlil dengan perbuatan. Itu wujud dari tauhid sosial ya. Oke, konsekuensi yang pertama dari kita mengucapkan syahadat adalah kita menjadi seorang muslim yang berani mengatakan tidak pada kebatilan. Berani mengatakan tidak pada kezaliman, pada kemungkaran, pada kejahatan, dan pada ketidakadilan. Oke, ini kita lihat dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, melihat suatu kezaliman, kejahatan, kebatilan, falyughayyirhu biyadihi. Maka rubahlah kemungkaran tadi dengan kekuatan atau kewenangan atau kekuasaan yang kamu miliki. Fa'ilam yastati, dan jika kamu tidak mampu menghentikan kemungkaran tadi karena tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, fabilisanihi, maka sampaikan dengan lisan. Ya, kalau era medsos sekarang ya bisa dengan tulisan ya. Fa'ilam yastati, dan jika tidak mampu juga, ya tidak mampu merubah kemungkaran dengan konkret, tidak mampu bicara atau tidak berani bicara, fabiqolbihi, maka cukup dalam hati, dalam arti atau dalam makna berdoa ya, berdoa agar kemungkaran tadi tidak terjadi, agar kebatilan tadi gagal, kejahatan tadi gagal. Tapi Nabi di sini mengatakan wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman atau selemah-lemahnya tauhid. Jadi Nabi mengingatkan kita bahwa tauhid kita atau iman kita pada posisi yang sangat lemah. Yang paling lemah adalah ketika kita diam 1000 bahasa melihat suatu kemungkaran. Diam 1000 bahasa melihat suatu kebatilan, melihat suatu kejahatan. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban juga dikatakan qulil haqqau walau kana mur. Jadi sampaikanlah kebenaran walaupun itu pahit ya. Ya, tidak sepahit kopi ya. Karena ada gulanya. Oke. Yang kedua, konsekuensi dari tauhid atau kita mengucapkan syahadat ya, yang bahkan kita ucapkan setiap hari, setiap kita sholat ya. Dalam tasyahud kita kan selalu memperbarui syahadat kita ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita menjiwai enggak ketika mengucapkan tadi saat sholat? Ya, kalau syahadat kita senantiasa kita perbarui bil lisan, dengan lisan setiap hari, ya tentunya harapannya juga bil arkan ya, dengan perbuatan juga kita perbarui.
Yang kedua adalah konsekuensinya meniadakan apa-apa selain Allah. Jadi dalam kalimat tahlil la ilaha illallah, sebelum kita mendeklar Allah itu Tuhan kita, maka kita mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi meniadakan dulu, tidak ada Tuhan. Ini sama dalam Al-Baqarah 256, fama yakfur bitaghut, dan barang siapa yang mengingkari tauhid. Tauhid itu ya segala hal yang kamu cintai atau kamu takuti melebihi kepada Allah. Wa yu'min billah, kemudian beriman ya. Jadi mengingkari tauhid tadi, kemudian baru beriman, faqadis tamsaka bil urwatil musqa. Maka sungguhnya ya kamu itu telah berpegang kepada tali yang amat kuat, pada tauhid yang sangat kuat. Ya, ini konsekuensi logis yang kedua dari syahadat, yaitu meniadakan apa-apa selain Allah. Oke. Number 3, proclamation or declaration. Konsekuensi yang ketiga. Di sini dalam Al-An'am ayat 162 Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Ya, itu hanya untuk Allah. Sholatku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Karena itu sholat seperti yang dikatakan Nabi ya, Ida solaha sairul awamiri. Ya, apabila sholat kita baik, insya Allah amal yang lain juga akan baik. Wa ida fasada sairul awamiri. Dan jika sholat kita rusak, maka amal yang lain juga akan rusak. Karena itulah penting untuk senantiasa memperbaiki, meningkatkan sholat kita, baik secara kuantitas maupun kualitasnya kita tingkatkan. Jika ada problema hidup ya yang tak kunjung usai, persoalan yang membuat jiwa gundah gulana, tidak bisa tidur ya, walaupun sudah minum obat tidur, maka yang perlu dilihat sebagai seorang muslim ya sholat kita. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, banyak kemaksiatan, ya, pasti sholat kita itu juga ada yang tidak beres, entah kuantitasnya sangat minim atau kualitasnya, baik niatnya, tata caranya maupun tingkat kekhusyuan. Dan di mana tingkat kekhusyuan ini bisa kita peroleh dengan kita memahami apa yang kita ucapkan. Ya, karena as-sholatu ad-du'a. Ya, sholat itu adalah doa. Kita sholat, ya kita itu sedang berdoa. Nah, tentu tidak logis ketika kita berdoa, tapi tidak tahu apa yang kita minta, ya, karena tidak tahu artinya. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari 17 kali kita berdoa demikian dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kok kita masih sering tersesat? Ya, artinya ada yang nggak beres dengan sholat kita ya, dengan doa kita. Oke, number 4 ya. Konsekuensi logis dari syahadat yang kita ucapkan yang keempat adalah bagaimana kita menerjemahkan keyakinan kita menjadi konkret dan amal soleh. Ya, tadi sekaligus ini nanti menyinggung tadi apa yang sudah didiskusikan oleh mahasiswa. Ya, pertama bahwa menerjemahkan keyakinan kita ini ya tadi dari tauhid ritual menuju tauhid sosial. Dari tahlil bil lisan menjadi tahlil bil arkan dengan perbuatan. Tidak sekedar la ilaha illallah, tapi juga diwujudkan dalam suatu amal soleh, amal ibadah. Ya, setelah tasdik bi qalbi wa qaulu bil lisan wal amalu bil arkan ya.
ya diamalkan. Nah, dalam trilogi Islam ini ada 3 hal yang terintegrasi dan tidak bisa dipisahkan ya, karena ini adalah suatu keutuhan untuk mewujudkan, membuktikan ketauhidan kita. Pertama tentu bil iman ya. Kalau kita baca Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, pertama dengan iman. Karena iman ini yang akan mendorong. Ya, tadi saya sedikit menambahkan tadi yang sudah disampaikan mahasiswa bahwa iman ini yang akan senantiasa mendorong kita berbuat baik. Ya, dalam bahasa lebih sederhana, iman ini ya niat baik, keinginan berbuat baik. Tetapi iman saja tidak cukup. Ya. Niat baik saja tidak cukup. Bagaimana kita beramal soleh dengan kafah, ya harus menggunakan ilmu. Ilmu ini adalah alat, ya, alat yang untuk mewujudkan apa niat baik kita dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Efisien juga perlu ya, karena tidak boleh kita berlaku boros. Artinya apa? Misalnya kalian sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi ARS, administrasi rumah sakit, kalian punya niat baik, ingin membuat layanan kesehatan, mengelola layanan kesehatan, punya niat baik agar layanan ini berjalan efektif, bermanfaat, tapi bekal ilmunya tidak cukup. Itu malah bisa menghancurkan ya, menghancurkan niat baik kita. Pernah ada sebuah berita di Jakarta Post ya, belum tahun 2000-an itu ya, sekitar tahun 90-an. Jadi ada sebuah daerah ya, sebuah daerah membangun jembatan swakelola menggunakan dana mereka, iuran mereka. Ya, warga ini artinya apa? Warga ini punya niat baik, punya iman, ingin membangun jembatan. Karena tidak disertai dengan ilmu yang cukup, akhirnya apa? Ketika dilakukan peresmian, para pejabat yang di atas jembatan tadi jatuh, roboh. Jembatannya roboh saat launching. Ini kan perlu dipertanyakan imannya, niat baiknya. Karena kemudian malah mencelakakan orang lain. Ya, iman, ilmu, dan amal ya. Trilogi dalam Islam. Oke. Question? Yang terakhir dari konsekuensi logis kita bersyahadat adalah kita senantiasa dalam memutuskan sesuatu itu mengambil kriteria sesuai tuntunan ilahi. Ya di sini paling tidak ada 3 kriteria dalam buku Manhaj Tarjih Muhammadiyah ini adalah pertama dengan pendekatan bayani. Apapun yang kita putuskan, kita harus melihat tekstualnya ya, yang ada dalam Al-Quran dan hadis makbul. Ada enggak? Nah, kemudian karena teks ini sifatnya pasif, untuk bisa memahami dengan benar, ya, untuk bisa mencapai tujuan yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis, kita perlu pendekatan burhani, yaitu dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Ketika kita ingin mengambil suatu keputusan tentang hukum Islam terkait dengan kesehatan, ya kita dalam berfatwa selain melibatkan ulama, dalam hal ini ahli agama, juga melibatkan ahli kesehatan, melibatkan para pakar dari disiplin ilmu yang terkait. Nah, ternyata bayani dengan dalil nakli ya,
Al-Quran hadis dan burhani dengan dalil akli, ilmu pengetahuan tidak cukup, harus kita sempurnakan dengan pendekatan irfani, yaitu suatu pendekatan yang memperhatikan asas kebijaksanaan dan kearifan, baik kearifan tempat ya, maupun kearifan waktu. Bisa jadi suatu persoalan, suatu problem sama persis, tapi terjadi di tempat yang berbeda. Itu membutuhkan kearifan. Selama apa? Selama tidak melawan atau bertentangan dengan prinsip atau syariat. Fikih beda tidak masalah selama fikihnya tidak secara substantif bertentangan dengan esensi dari syariat yang dimaksud ya. Ya ada namanya maqasid syariah ya. Seperti hifdzuddin ya, menjaga agama, hifdzul mal menjaga harta, hifdzun nafs menjaga jiwa, apalagi ya. Ada 5 maqasid syariah yang harus kita jaga. Oke, ini ya sudah saya posting di Edu, bisa dipelajari. Jadi di sini saya mencantumkan logo Muhammadiyah karena memang di dalam logo Muhammadiyah itu ada 2 kalimat syahadat. Ya, Iqrar la ilaha illallah bersifat komprehensif ya. La khaliqa illallah, tidak ada yang maha pencipta kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. La hafiza illallah, tidak ada yang bisa maha menjaga kecuali pada Allah. Ya, mudabbir mendampingi, malik yang merajai, lalia dan lakimah ya. Oke. Hakikat dan dampak syahadatain ya. Ini ada kosakata lain ya, musyahadah berarti menyaksikan, syahadah kesaksian, dan juga bisa berarti sumpah. Ketika kita sudah bersyahadat, artinya kita sudah bersumpah, setidaknya berusaha semampunya memenuhi arkanul Islam, 5 rukun Islam, dan juga arkanul iman, ya, 6 rukun iman. Ikrar syahadatain ya, asyhadu alla ilaha illallah, bila dipahami secara benar tentu akan memberikan dampak positif yang besar kepada setiap pribadi muslim. Yang antara lain dapat diukur dari 2 sikap yang dilahirkan, yaitu cinta al-mahabbah warido dan ridho. Ya, karena ketika kita yakin ada tempat bersandar yang tidak terkalahkan, ya tentu itu akan membuat kita menjadi orang yang optimis, ya sangat optimis, sangat berani menghadapi segala tantangan di depan. Tingkatan al-mahabbah ya, ini menurut Abdullah Nasir Ulwan ya, al-mahabbatul ula, cintaan yang paling utama, mencintai Rasul, mencintai Allah, Rasul, dan al-jihad fisabilillah ya, berjuang di jalan Allah. Kemudian al-mahabbatul wusta ya, kecintaan yang kedua yaitu mencintai yang dibolehkan ya, yang dihalalkan. Ya, kalau dalam kaidah fikih dalam aspek muamalah dikatakan bahwa segala sesuatu itu pada awalnya adalah halal atau dibolehkan. Al-aslu fil asya al-ibahah ya. Jadi asal segala sesuatu itu dibolehkan. Hatta yadullu ala dalili tahrimi. Sampai ada dalil nas yang mengharamkannya dalam konteks muamalah dunia. Yang ketiga adalah al-mahabbatul adna, ya, melebihi cinta kepada Allah. Ya, ini cinta yang dilarang. Ya, ketika kita meninggalkan apa yang disyariatkan, kemudian memilih jalan yang lain, ya ini sebenarnya al-mahabbatul adna. Ya. Kita mencintai sesuatu
melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Baik. Next, yang kedua yaitu terkait arkanul iman. Pertama, iman kepada Allah ya. Said Al-Hawa dalam bukunya Allah Jalaluhu ya tahun 89 mengungkapkan ya ini dalam terjemahnya teori fenomenologis yang mencakup 9 fenomena untuk membuktikan Allah itu ada dan berkuasa. Ini lebih ke dalil akli ya, dalil akli yang rasional. Kalau dalil akli ya ada dalam Al-Quran dan hadis. Pertama, fenomenologis terjadinya alam. Adanya kehendak ya. Yang kehendak ini tidak mesti kehendak manusia itu tercapai. Artinya ada kekuatan lain di atas manusia, di atas makhluk. Adanya kehidupan, ya segala sesuatu tidak mungkin ada sendiri. Ya ada handphone, ada laptop di depan kita. Tidak mungkin tiba-tiba itu ada. Pasti ada yang menciptakan. Itu analogi yang sederhana ya. Adanya pengabulan doa. Ya. Kadang dalam beberapa hal ya secara naluriah itu orang keluar doanya ya. Bahkan ini terjadi pada seorang ateis ya. Orang yang tidak beragama, dia bercerita ketika di sebuah pesawat sedang mengalami gangguan, semua teori sudah dia gunakan ya. Dalam arti memasang sabuk pengaman atau mengikuti apa itu namanya instruktur keselamatan. Tapi bagi dia secara spontan tidak sengaja dia berdoa, semoga saya selamat. Walaupun hanya mengatakan semoga saya selamat, dia itu sebenarnya sedang berdoa kepada satu kekuatan yang dianggap dapat menyelamatkannya. Dia seorang ateis dan menyadari itu bahwa dari situlah kemudian dia beragama ya. Karena ada hal spontan naluriah alamiah yang kemudian keluar sebagai manusia butuh pertolongan. Ketika dia sudah tidak bisa minta tolong kepada manusia, ya secara spontan walaupun dengan bahasanya sendiri berharap mengucapkan ya, doa agar selamat. Kemudian hidayah, ya, adanya suatu petunjuk ya dalam hal ini adalah ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kauniyah sebagai hidayah. Kemudian adanya kreasi ya tadi ya sudah saya sampaikan, adanya hikmah dalam kehidupan. Seorang sering bahkan saya juga sering ya ketika menyesali sesuatu, tapi kemudian sadar, oh hikmahnya ternyata ini yang benar. Saya dulu pernah ya mendaftar S3 ya, kemudian karena suatu hal berhenti, ya saat itu saya menyesal kenapa harus berhenti. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian mengulang lagi dari awal S3 baru menyadari, oh ternyata ini saat ini yang lebih tepat saya melangsungkan jenjang ke pendidikan S3. Kadang banyak hal seperti itu. Ketika di awal ada suatu kejadian yang menimpa kita, yang kita anggap tidak baik, kemudian kita bersuudon ya, berburuk sangka kepada Allah. Tapi beberapa waktu kemudian kita menyadari bahwa ternyata hikmahnya ada. Kejadian itu membuat kita sesungguhnya lebih baik ya. Karena itu ya seperti yang disampaikan Nabi, selalu kedepankan husnudon, ya, berprasangka baik kepada Allah. Kalau kepada manusia, ya, lihat orangnya ya. Kemudian adanya inayah, pertolongan, dan adanya kesatuan dalam fenomena alam ini ya. Karena siapa ya yang menggerakkan
malam menjadi siang, bumi berputar ya, kalau bukan sesuatu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, al-iman bil malaikat. Ya. Menurut bahasa, malaikat itu kekuatan, kata jamak dari malak yang berarti kekuatan. Menurut agama Islam, makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah dari cahaya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, makhluk surgawi di sini dalam arti bahwa pertama secara historis dulu pernah di surga bersama Nabi Adam. Yang kedua dalam arti malaikat ini memang makhluk yang didesain hanya bisa patuh sehingga suci. Tidak seperti manusia, didesain bisa patuh dan juga bisa membantah. Ya, tugas malaikat ya, saya kira sedikit banyak ya sudah paham ya, karena ya mungkin dari SD, SMP, SMA sudah beberapa kali diperkenalkan. Kemudian wujud malaikat ya, ada dalam Al-Fatir ayat 1. Ini untuk PPT sudah saya posting ya, di Edu. Kemudian iman kepada Nabi dan Ar-Rasul. An-Naba, Naba, berita. Orang gini ya, kita langsung sini ya. Nabi ya, Nabi adalah orang yang menerima berita dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan berita tersebut dari Allah. Berita dari Allah itu tidak wajib disampaikan kepada manusia. Ini berbeda dengan Rasul. Rasul juga menerima berita atau wahyu dari Allah, tapi memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia. Ya, kalau Nabi jumlahnya mencapai ratusan, bahkan ada yang menyebut ribuan dalam Al-Quran, Rasul jumlah 25. Rasulul Asmi ada 5. Rasulul Asmi adalah Rasul yang 5 Rasul yang dianggap paling memiliki tugas paling berat dibandingkan dengan yang lain ya, seperti Nabi Muhammad ya, Rasulul Asmi, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ya, Nabi Musa. Kemudian al-iman bil kitab, iman kepada kitab-kitab ya. Ya dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an ya. Dalam 3 kitab terakhir ya, itu pertama dulu Taurat yang dibawa Musa. Taurat berarti kitab hukum. Taurat ini turun kepada orang-orang Yahudi saat itu karena memang orang Yahudi saat itu dikenal tidak disiplin. Kalau yang sekarang sangat disiplin ya. Makanya turun Taurat atau kitab hukum sehingga mereka menjadi disiplin. Tapi kemudian para pengikut Nabi Musa, sepeninggal Nabi Musa, mereka berubah ya atau menjadi terlalu kaku ya, sehingga hilang sisi-sisi kemanusiaan. Karena itulah Allah menurunkan Injil lewat Nabi Isa. Injil artinya kitab kasih, agar dalam menegakkan hukum tidak terlalu kaku ya, tidak terlalu sadis gitu ya. Ini pun kemudian disalahgunakan oleh pengikut Nabi Isa setelah Nabi Isa. Kemudian turunlah Al-Qur'an ya sebagai jalan tengah antara Taurat kitab hukum dan Injil adalah kitab kasih. Ya, tentu dengan konsekuensi bahwa antara Taurat dan Injil ini ada jalan tengah. Dalam arti bagaimana suatu hukum tetap tegak, tapi bagaimana tegaknya hukum itu dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Fungsi Al-Quran terhadap kitab sebelumnya, ya, nasih baik lafaz maupun hukum, ya menghapus ya kalau ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Muhamin, bukan Muhammad Iskandar ya, sebagai batu ujian terhadap kitab terdahulu. Musodik, membenarkan, menguatkan kebenaran kitab sebelumnya.
dan al-iman kepada hari akhir. Ya, ini penting iman kepada hari akhir tadi yang dikatakan kiamat sugro, kubro. Ya, ini tadi disinggung terkait Dajjal. Dalam beberapa hadis, para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, ada berpendapat bahwa hadis-hadis yang menggambarkan Dajjal secara fisik dianggap hadis yang doif atau hadis palsu. Ya. Para ulama meyakini bahwa Dajjal itu dalam makna sifat, ya, sifat-sifat Dajjal yang dibawa oleh orang. Semakin banyak manusia yang membawa sifat-sifat Dajjal, ya semakin kiamat akan dekat. Ya, karena tidak mungkin kiamat semakin jauh, karena pasti kiamat akan semakin dekat. Ya. Jadi sifat-sifat Dajjal ya sifat-sifat yang berlawanan dengan nilai-nilai Al-Quran, ya, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, kesamaan, tinggal ya. Oke. Terakhir ya iman kepada qada dan qadar ya. Tadi sedikit saya menambahkan ya, terkait takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa takdir mubram ini adalah takdir mutlak ya, yang bersifat umum, yang qat'i ya, yang tidak mungkin bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa seperti apapun. Karena ini berlaku umum. Ya, seperti tadi disampaikan kullu nafs dha'iqatul maut. Al-Imran 185 tadi. Ya sudah ditetapkan bahwa setiap yang berjiwa pasti akan mati. Nah, meninggal. Tapi meninggalnya seperti apa? Su'ul khotimah atau husnul khotimah itu ya takdir mu'allaq. Kita bisa mengusahakannya. Kalau ingin husnul khotimah ya kita bisa mengusahakannya. Makanya takdir mu'allaq ini ya disebut takdir relatif. Tergantung seberapa kuat ikhtiarnya dan doanya. Ya, seperti dalam Ar-Rad ayat 11 Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah tidak akan merubah takdir seorang sampai orang tersebut mau merubahnya sendiri. Oke, saya kira itu. Jika ada respon, saya beri waktu 1 menit. Respon, tanggapan, atau ya sharing, tidak harus pertanyaan. Ya, saya kira cukup pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kita mereview kembali pemahaman kita, syahadat kita, yang setiap hari kita ucapkan dalam sholat, ya mari kita perbarui juga ya syahadat kita bil arkan ya. Dari tahlil bil lisan menjadi tahlil bil arkan dengan amal soleh yang semakin banyak. Saya kira itu haya nakhtatim hadal majlis ilmu bi qiraati hamdalah. Syukran kasiron ala ihtimamikum. Aku luqali hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Adi. Bapak. Mohon izin Pak Adi. Ye. Untuk TIF belum absen ya Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada di Edu. Dia itu nggak bisa. Iya nggak ada. Belum ada. Masa? Udah. Bentar saya refresh lagi. Nah, tapi nanti saya backup di ini ya di Map. Oh iya. Oke, nanti saya backup di Simak nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Saya izin meeting. Terima kasih semuanya. Sehat, sukses dan berkah selalu. Amin. Iya Pak. Amin.